Salam dan bahagia semuanya. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pasar modal yang diampu oleh Ibu Alfiatul Maulida MM dari Universitas Sarjana Wiyata Tamang Siswa. Adapun anggota dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi terkait tindak pidana pasar modal. Di antaranya 1. Yesi Elena BR Ginting dengan NIM 2019-008251. 2. Arianto dengan NIM 2019-008252. 3. Elizabeth Glory Nicola Kure dengan NIM 2019-008261. 4. Herman Setioko dengan NIM 2019-008277. Dari kelas manajemen 5A07 angkatan 2019. Saya Arianto dengan NIM 2019-008252. Apa itu tindak pidana pasar modal? Sebelumnya, mari saya bawa teman-teman semua kepada pengertian apa itu pasar modal. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Apa yang dimaksudkan dengan pihak di sini adalah orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Kemudian kita beralih kepada pengertian apa itu tindak pidana pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal atau UPM mulai berlaku tanggal 1 Januari 1996. Secara tegas mengatur beberapa aktivitas di bidang pasar modal yang dapat diancam secara pidana. Bab 11 dari undang-undang tersebut menetapkan beberapa perbuatan di bidang pasar modal yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Tindakan yang dapat diancam dengan hukuman pidana antara lain tindakan penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Perkenalkan, nama saya Yesi Eliana Ginting, NIM 2019-008251. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang penipuan. Nah, di mana pada pasal 90 UU PM menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, di mana di 3 tahap menipu, yaitu menipu atau mengelabui pihak lain. Yang kedua itu turut serta menipu atau mengelabui pihak lain. Yang ketiga itu membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta material. Nah, di mana sudah dijelaskan tadi tentang beberapa penipuan. Nah, di mana penipuan angka 1 dan angka 2 sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 90 sebenarnya dapat dianggap sama seperti penipuan dalam tindak pidana umum karena kejahatan mengenai efek ini telah juga diatur dalam ketentuan KUHP. Nah, tetapi karena penipuan di pasar modal lebih potensi untuk menimbulkan kekacauan ekonomi secara luas dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian suatu negara, maka UU PM melakukannya secara khusus, antara lain yaitu dengan ancaman hukuman yang lebih tinggi terhadap jenis kejahatan ini. Nah, yaitu maksimal itu 10 tahun penjara dan denda yang paling banyak itu adalah 15 miliar. Nah, penipuan di pasar modal sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU PM dapat meliputi penipuan yang dilakukan melalui prospektus. Nah, atau dalam kegiatan perdagangan efek di bursa. Selain itu, penipuan juga dapat dilakukan baik atas efek yang tercatat di bursa maupun efek yang diperdagangkan di luar bursa. Nah, ketentuan terakhir ini adalah tentunya yang dimaksud untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan di mana terdapat kemungkinan adanya efek yang diperdagangkan di luar bursa. Nah, sedangkan yang nomor 3 tadi adalah yaitu untuk mengatur mengenai membuat pertanyaan tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material, tidak hanya dimaksud untuk menangkal isu yang memang banyak terjadi di bursa,
tetapi untuk menjamin bahwa setiap informasi dan fakta material yang disampaikan memang benar dan tidak menyesatkan. Kewajiban yang tidak hanya dibebankan kepada emiten, ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi investor untuk memutuskan membeli, menjual, atau tetap menahan efek, karena keputusan untuk investor ini memang selalu dilakukan berdasarkan informasi-informasi menyangkut efek tersebut. Oke, yang selanjutnya itu adalah manipulasi saham, di mana tindakan manipulasi harga dan manipulasi pasar merupakan suatu tindakan yang dilarang karena masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan keadaan pasar atau harga efek di bursa efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek. Nah, di mana tindakan manipulasi harga dan manipulasi pasar yaitu tindakan yang dimana kegiatan di pasar modal itu dilarang karena baik langsung maupun langsung itu dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan keadaan pasar atau harga EP yang di bursa EP. Nah, dalam transaksi dapat dilakukan oleh anggota bursa dengan cara melakukan transaksi EP tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan pemilihan atas EP tersebut. Nah, maka dari itu EP pada harga tertentu di mana pembeli dan penjual itu telah bersekongkol. Nah, telah bersekongkol dengan lawan atau telah bersekongkol dengan penjual dan pembeli. Maka maka mereka melakukan penawaran jual atau penawaran beli pada harga yang kurang lebih sama. Nah, di mana karena sudah bersekongkol, maka harga jual beli mereka juga akan sama karena sudah saling mengetahui dan sudah saling merasa sudah saling menguntungkan mungkin. Nah, dan transaksi semu ini dilakukan tanpa adanya barang sama sekali. Penjual dalam kasus ini tidak akan menerima saham dari pihak lain dalam rangka transaksi, oleh karena itu pembeli juga tidak akan menerima saham. Maka dari itu untuk pemodal sih, untuk awal-awal buka usaha itu sangat penting sih, karena jika mereka tidak mengetahui hal tersebut maka mereka juga kena akibatnya kayak gitu, karena mereka tidak akan menerima saham sementara mereka sangat butuh modal karena mereka masih pemula. Nah, yang pasal 92 juga mengatakan bahwa UPM juga melarang adanya manipulasi harga karena manipulasi harga ini dapat dilakukan apabila ada 2 atau lebih transaksi EP yang secara langsung atau tidak langsung dimaksud untuk menyebabkan harga EP tetap naik atau turun dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan EP. Tindakan manipulasi harga ini biasanya dilakukan dengan persetujuan bersama atau persekongkolan atau sudah mengetahui satu sama lain. Maka dari itu oleh beberapa anggota bursa ini akan membeli pada harga yang lebih rendah dan kemudian menjualnya pada harga yang lebih tinggi. Maka dari itu manipulasi harga ini sangat tindakan yang dilarang karena dapat dapat mengakibatkan banyak orang gitu. Baik, sebelumnya nama saya Herman Setioko dengan NIK 2019008277. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya. Di sini ada perdagangan orang dalam. Perdagangan orang dalam sendiri itu beberapa jenis kejahatan yang dilakukan di bursa. Perdagangan ini juga yang paling terkenal karena mungkin orang yang mengetahui informasi orang dalam dan mempergunakannya dalam perdagangan sering dianggap atau dibilang jenius dalam perdagangan karena setiap transaksi yang dilakukan itu membawa keuntungan yang sangat besar. Larangan
atau pelaksanaan itu perdagangan oleh orang dalam. Pada dasarnya dimaksudkan agar informasi yang keluar dari perusahaan dapat sampai kepada semua orang atau pemodal secara merata, sehingga tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan sama sekali dari perdagangan orang dalam tersebut. Baik karena hubungan yang bersangkutan dengan perusahaan maupun karena yang bersangkutan memperolehnya secara melawan hukum. Hal ini karena informasi di bursa merupakan komoditi penting yang membuat orang memutuskan melakukan atau tidak melakukan investasi sama sekali. Oleh karena itu, orang-orang yang dianggap mempunyai hubungan khusus dengan perusahaan atau emiten dilarang untuk melakukan transaksi karena dengan mempergunakan informasi yang dalam. Dengan demikian, tidak seorang pun akan diuntungkan, terutama apabila ada yang bersangkutan mempunyai akses terhadap manajemen perusahaan. Next, yang berikutnya yaitu ada penelusuran kasus. Dalam prosedur di dalam menemukan indikasi awal adanya insider trading dilakukan dengan cara memantau perkembangan transaksi di bursa. Bila mana itu ditemukan kecenderungan transaksi yang mencolok seperti kenaikan atau penurunan harga yang luar biasa, volume yang frekuensi perdagangan yang istimewa, atau itu dapat karena sebelumnya saham tersebut tidak aktif, termasuk aktivitas transaksi anggota bursa yang di luar biasa. Maka terhadap transaksi tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian tersebut pertama yang dilakukan adalah yaitu dengan melakukan pengecekan terhadap semua informasi resmi yang telah dipublikasikan. Kemudian emiten juga dihubungi untuk memberikan konfirmasi apabila yang bersangkutan telah memberikan informasi tertentu melalui media massa yang memang ada atau kendalanya itu kejadian yang telah terjadi atau akan dilakukan tetapi masih dirahasiakan. Gejala-gejala di atas perlu diteliti ya lebih lanjut karena biasanya mereka yang mempunyai informasi yang dalam akan melakukan tindakan jual atau beli sebelum diumumkannya kejadian-kejadian penting dalam perusahaan. Mereka yang mengetahui informasi orang dalam biasanya itu akan bertindak lebih dahulu. Misalkan kalau ada kenaikan bagian dividen atau dibandingkan tahun sebelumnya atau pengembalian atau take over, itu emiten karena setelah pengumuman saham biasanya akan mengalami kenaikan, sebaliknya akan menjual kalau perusahaan akan mengeluarkan pengumuman yang dapat mengakibatkan penurunan harga saham. Misalnya apabila ada kerugian dalam tahun buku yang bersangkutan. Baik, yang berikutnya yaitu ada pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 101 UPM. Pemeriksaan dan penyidikan terhadap peristiwa yang dapat diduga merupakan pelanggaran terhadap UPM dan peraturan pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Untuk itu BAPEPAM berwenang melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang patut diduga telah sedang atau mencoba melakukan atau turut serta mewujudkan atau mencoba pelanggaran terhadap UPM dan peraturan pelaksanaannya.
itu memperkuat kewenangan Bapepam dalam pelaksanaan tugasnya itu. UPM kemudian memberikan wewenang kepada Bapepam untuk menunjuk pegawainya yang berdiri tegas penyidikan sebagai penyidik pegawai negeri sipil atau itu dapat dikatakan PPNS ya. Dengan situs sebagai PPNS ini maka pegawai Bapepam dapat diasumsikan sebagai polisi di pasar modal, yaitu polisi dengan keahlian khusus ya. Sehubungan dengan tugas baru Bapepam ini juga telah berturut pemerintahan telah dikeluarkan, yaitu PP nomor 46 tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Peraturan pemerintah ini pada dasarnya mengatur formalitas yang harus ditutupi dalam pemeriksaannya. Norma pemeriksaan serta tata cara dilakukan pemeriksaan. Dalam rangka pemeriksaan ini Bapepam dapat meminta keterangan dua konfirmasi serta pemeriksaan catatan pembukaan atau dokumen lain dari pihak yang diduga melakukan atau dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang di bidang pasar modal tersebut ya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Gluri Nicola Kubure, DIM 2019-008261. Saya akan menjelaskan tentang kasus kejahatan pasar modal di Indonesia, yaitu terjadi pada perusahaan Sarijaya Permana Sekuritas atau SPS. Kasus ini terjadi pada tahun 2009 dengan modus penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh komisaris utama yaitu Herman Ramli senilai hampir 230 miliar rupiah. Permasalahan ini terjadi karena adanya penyalahgunaan uang nasabah yang dilakukan oleh Herman Ramli. Kasus ini diindikasi merugikan 8.700 orang nasabah. Menurut Majelis Hakim yang diketuai Sudarwin menyatakan bahwa jajaran komisaris dan direksi Sarijaya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan transaksi saham dengan menggunakan rekening atas nama orang lain tanpa sepengetahuan pemilik rekening yang bersangkutan. Akibat aksi itu, Sarijaya mengalami kesulitan melunasi kewajiban kepada nasabahnya. Herman Ramli melakukan penggelapan itu diduga karena keterpaksaan. Ia mencoba memanfaatkan kelemahan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK untuk menyelamatkan Sarijaya dari belitan utang. Namun, keberuntungan tidak berpihak kepada Herman Ramli. Langkah akal-akalan yang sebenarnya juga lazim dilakukan perusahaan sekuritas tidak membuahkan hasil, namun justru sebaliknya terperosok ke dalam jurang yang lebih dalam. Menurut keterangan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iri Firmansyah, yang mengungkapkan bahwa kasus penggelapan dana di Sarijaya Sekuritas ini sudah diketahui Bursa Efek sejak awal Desember. Bursa Efek Indonesia yang menemukan ketidakberesan keuangan di Sarijaya hanya meminta Herman untuk segera membenahinya. Namun setelah lama tak kunjung beres, Bursa Efek Indonesia meminta Bapepam LK untuk menindaklanjuti Herman. Bursa Efek Indonesia kemudian berkoordinasi dengan Barreskrim untuk menangkap Herman pada 24 Desember. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang solusi dari kasus kejahatan pasar modal di Indonesia. Yang pertama, pemerintah berusaha melakukan inovasi dengan SID atau Single Investor Identification dan RDN atau Rekening Dana Nasabah. Single Investor Identification atau SID adalah nomor identitas investor berupa KTP yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Tujuan kepemilikan SID yaitu menandakan bahwa pemiliknya telah terdaftar secara resmi sebagai investor di pasar modal. Yang kedua, sistem RDN atau Rekening Dana Nasabah adalah rekening untuk penyelesaian transaksi pada pasar modal. Dengan adanya SID dan RDN, diharapkan dapat mengurangi jumlah kejahatan pasar modal, khususnya penggelapan dana nasabah. Yang kedua, jika bertransaksi saham, sebisa mungkin melakukan transaksi sendiri dan jangan sebarkan password yang dimiliki.
Yang ketiga, ketahui caranya, ketahui manfaatnya, dan ketahui risikonya. Untuk investor pemula yang akan berinvestasi di pasar modal, sebaiknya harus mengetahui dulu cara berinvestasi dan manfaat yang diperoleh dalam melakukan investasi di pasar modal, serta ketahui risiko apa saja yang terjadi dalam berinvestasi. Berikutnya saya akan menjelaskan lebih detail tentang tips investasi pasar modal bagi pemula, manfaat pasar modal bagi masyarakat, dan juga risiko yang akan dihadapi dalam berinvestasi. Yang pertama, tips investasi pasar modal bagi pemula, yaitu yang pertama, alokasikan dana untuk investasi secara konsisten. Kedua, pelajari secara saksama berbagai alternatif investasi beserta aspeknya. Yang ketiga, pilihlah investasi aset finansial yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berikutnya, manfaat investasi di pasar modal. Yang pertama, dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi dengan membeli surat-surat berharga dari emiten yang terdapat di pasar modal. Yang kedua, menambah lapangan pekerjaan. Semakin banyak perusahaan yang bangkit dan produktif, maka masyarakat juga yang akan mendapatkan manfaatnya, yaitu kesempatan kerja yang luas. Berikutnya, risiko yang terjadi dalam berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, risiko daya beli. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Yang kedua, risiko bisnis. Risiko bisnis adalah suatu risiko menurunnya kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, sehingga pada gilirannya dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan dividen. Yang ketiga, naiknya tingkat bunga. Naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga surat-surat berharga, sehingga biasanya harga surat berharga akan turun. Yang terakhir, risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Demikianlah penjelasan dari kelompok 5 tentang tindak pidana pasar modal. Semoga pemaparan materi tadi dapat menambah dan memperluas wawasan teman-teman tentang